Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sang Pembelajar. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial cara pendaftaran PPDB Online Kalbar tahun 2023 untuk jalur afirmasi. Oke, di kesempatan sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari saya tentang PPDB Online Kalimantan Barat tahun 2023 ini. Oke, langsung saja. Silahkan kalian buka web browser kalian. Sini saya menggunakan Google Chrome. Lalu telusuri ya, alamat PPDB online-nya yaitu ppdbkalbar.com. Kita klik ppdbkalbar.com lalu kita telusuri. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini, nah ini perlu juga diingat ya, di sini ada beberapa informasi ya, bisa sambil dibaca-baca. Jadi kita klik masuk atau daftar akun. Nah, pada kesempatan sebelumnya kami sudah memberikan tutorial tentang cara membuat akun PPDB Online Kalbar. Nah, karena kita sudah punya akun, maka kita tidak perlu lagi membuat akun. Tapi bagi yang belum punya akun PPDB Online Kalbar, ini wajib untuk membuat akun. Nah, bagi yang belum tahu bagaimana cara membuat akun, jangan lupa disimak tutorial kami sebelumnya ya. Jadi silahkan disimak, link tutorial pembuatan akun ada di deskripsi. Oke, karena kita sudah punya akun sebelumnya, tinggal kita masukkan dengan email dan password yang sudah kita daftarkan saat membuat akun kemarin ya. Oke, kita masukkan email yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Lalu masukkan passwordnya. Oke, setelah itu kita klik masuk. Oke, nah ini artinya kita sudah berhasil masuk karena sudah ada namanya. Kita pilih garis 3 di atas. Nah, kita pilih menu pendaftaran PPDB 2023. Oke. Nah, karena di kesempatan sebelumnya kita belum mengisi biodata, maka sekarang tinggal kita isi biodata yang masih kosong. Nah, yang seperti ini tidak bisa diubah ya, karena sudah disable, tidak bisa dirubah lagi. Nah, ini kita masukkan yang kosong-kosong, ini nomor KK. Ya, silakan masukkan nomor KK, dilihat kartu keluarganya. Oke, setelah itu pastikan nomor KK-nya benar. Oke, nomor HP, pastikan ini adalah nomor HP yang aktif dan sebaiknya yang ada WA-nya. Lalu asal sekolah, ya, ini misalnya dari MTS. Oke, untuk jenisnya reguler ya. Tapi kalau misalnya yang lulusan paket, ya, misalnya yang paket B, maka pilihannya paket. Nah, untuk tahun kelulusan, tahun lulusnya kapan? Kalau baru lulus tahun ini berarti tahun lulusnya adalah 2023. Oke, setelah itu klik simpan biodata. Nah, pada menu pilih jalur, nah ini perhatikan, penting harap dibaca dan dipahami sebelum memilih jalur. Ini keterangannya ya, silahkan dibaca terlebih dahulu. Ini ada keterangan jalur afirmasi ya, ini syaratnya, ini jalur prestasi ya. Jadi prestasi rata-rata nilai rapor, ada prestasi akademik dan akademik, jalur disabilitas, jalur pindah tugas orang tua atau yang disebut dengan mutasi, terus jalur zonasi. Silahkan dibaca terlebih dahulu keterangan ini. Kelalaian akibat tidak membaca keterangan ini yang menjadi tanggung jawab calon pendaftar. Oke, kalau sudah. Nah, karena di kesempatan kali ini kita akan mensimulasikan tentang cara mendaftar melalui jalur afirmasi, maka ini akan kita pilih afirmasi. Nah, jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi keluarga yang tidak mampu dengan syarat memiliki KIP, KKS, PKH ya. Nah, kalau tidak punya KIP, KKS, PKH maka tidak bisa mendaftar melalui jalur ini. Oke, kita lanjutkan. Kita pilih jalur afirmasi. Ini tadi ya sudah kita klik berwarna hijau begini. Lalu kita klik pilih jalur. Nah, akan ada menu konfirmasi, pilih jalur. Jalur yang sudah dipilih tidak akan bisa diubah. Jadi kalau kita sudah milih jalur afirmasi, kita tidak bisa berubah lagi. Oke, kita klik pilih jalur. Oke, selanjutnya kita masuk di menu unggah berkas. Nah, silakan dimasukkan dokumen pendukung seperti KK tadi ya, lalu kartu Indonesia Pintar atau kartu keluarga sejahtera atau program keluarga harapan. Nah, lalu ada surat keterangan lulus. Oke, kita klik yang pilih ini ya, kita klik pilih. Nah, kalau yang ingin menggunakan kamera, maka bisa menggunakan kamera lalu difoto berkasnya. Atau kalau yang sudah muncul seperti ini, ya bisa diklik. Ini saya klik, ini kartu keluarga ya. Oke, kita klik selesai.
Oke, maka dia akan masuk. Nih, biarkan proses uploadnya sampai selesai. Nah, kalau sudah warna hijau begini berarti sudah selesai. Oke, lalu kita pilih selanjutnya Kartu Indonesia Pintar atau KKS atau PKH. Kita klik menu pilih. Oke, silahkan dicari di mana menyimpan filenya. Nah, ini Kartu Indonesia Pintarnya. Oke, kita klik selesai. Kita upload. Oke, lalu yang selanjutnya kita surat keterangan lulus, kita klik pilih. Nah, silakan dicari di mana menyimpan foto tersebut ya. Oke, ini surat keterangan lulusnya. Oke, selesai. Tunggu sampai proses uploadnya selesai. Oke, komplit, sudah selesai berarti. Nah, kalau sudah selesai klik simpan dokumen. Nah, kalau misalnya di sini sudah kita upload tapi warnanya ini tidak warna hijau, misalkannya warna merah, berarti file tersebut ya masih tidak didukung ya. Nah, ini perhatikan, formatnya harus PNG atau JPG. Nah, ukuran maksimal 10 MB. Nah, kalau ukuran fotonya terlalu besar, nah biasanya akan berwarna merah dia, walaupun sudah kelihatan gambar begini tapi akan warna merah. Itu tandanya gagal di-upload. Nah, kalau sudah warna hijau ini berarti sudah berhasil. Oke, setelah itu kita klik simpan dokumen. Kita masuk di menu tempat tinggal. Nah, alamat tempat tinggal, perhatian. Nah, harap input titik lokasi alamat rumah dengan sebenar-benarnya. Nah, dilarang memanipulasi data baik sengaja maupun tidak sengaja. Data yang tidak akurat akan langsung dieliminasi. Nah, ya, jadi letakkan titik koordinat tepat berada sesuai dengan alamat yang tertera di KK kita ya. Oke, alamat yang tertera di KK kita di mana? Misalkan alamat yang tertera ini adalah di Desa Lebang. Oke, ini Kabupaten Sintang, Kecamatan Kelampermai. Oke, Kelampermai. Oke, ini saya ambil contoh yang di luar Sintang. Nah, ini letakkan titik koordinat yang warna biru ini sesuai dengan alamat yang tertera di KK. Oke, untuk mempermudah kita klik yang persegi ini. Ya, kita klik yang persegi ini, lalu kita arahkan di mana tempat kita tinggal. Oke, lebih mudahnya kita menggunakan mode satelit. Ya. Nah, ini lebih mudah. Kita cari. Nah, ini ada Lebang ya. Nah, kita perbesar untuk meletakkan agar lebih akurat. Ini sungai. Ini yang ada rumah. Kita coba lihat dulu ya. Nah, ini Nangalebang ya, Desa Nangalebang. Oke, kita letakkan di sini. Ini yang ada rumah ya. Ini anggap seumpamanya rumahnya ada di sini ya. Nah, letakkan titik koordinat yang warna biru ini tepat berada di atap rumahnya. Oke, kalau sudah, kita klik lagi persegi kotak ini ya. Kita klik lagi yang ini untuk menormalkan layarnya kembali. Oke. Kalau sudah, nah kita klik centang ini. Oke, kita klik centang. Nah, klik simpan alamat. Nah, klik simpan alamat. Oke, selanjutnya kita masuk di menu ukur jarak. Nah, ini mengukur jarak dari tempat tinggal kita ke sekolahan. Nah, sekolah yang terdekat itu akan terdata secara otomatis di sini ya. Oke, misalnya kita ingin mendaftar di sekolah mana. Nah, dalam memilih ini, perhatikan keterangan di bawah. Silakan melakukan pengukuran rute untuk sekolah yang Anda ingin daftar ya, dengan mengklik tulisan ukur. Ya, pengukuran rute maksimal 5 sekolah. Nah, kita bisa mengklik ukur nih di bagian ini ada klik ukur. Ini bisa kita klik ke 5 sekolah. Yang dari 5 sekolah itu adalah ada di antaranya sekolah yang ingin kita tuju. Oke, misalnya ingin ke sekolah mana? SMA N1 Sintang. Oke, maka klik ukur. Nah, maka di sini akan ada keterangan ya alamatnya, yaitu sejauh 35,7 km ya. Jadi rutenya dari tempat tinggal ke sekolah. Nah, kalau sudah, klik selesai. Itu penghitungan secara otomatis. Oke, lalu kemana lagi? Misalnya ke SMA 3 ya, kita klik ukur. Lalu yang selanjutnya ke SMA 2 misalnya. Oke, lalu misalnya ke SMA 4. Oke, kita klik ukur. Oke, sudah 4 sekolahan. Misalnya ini ada SMA 1 Silat Hilir ya.
Ini ada SMA 1 Tebelian. Kalau Silat Hilir ini masuk ke daerah Kapuas Hulu ya. Kalau yang ini karena tinggalnya di Kelam tadi, ini lebih dekat, SMA N1 Kelam Permai. Nah, ini bisa klik ukur. Nah, kita hanya diberi jatah untuk mengklik ukur ke 5 sekolahan. Nah, kalau kita klik lagi yang ke-6 misalnya ke SMA N1 Silat Hilir, nah ini sudah tidak bisa biasanya, nah gagal. Dia tidak bisa melebihi batas. Jadi hanya 5, 5 diantaranya ada 3 sekolahan yang ingin kita pilih misalnya. Atau misalnya ada 1 sekolahan yang ingin kita pilih. Oke, kalau sudah kita klik lanjutkan. Nah, di menu pilih sekolah, kita bisa memilih 3 pilihan sekolah. Artinya, kita bisa memilih pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Tujuannya adalah kalau kita tidak lulus di pilihan pertama, maka kita akan jatuh di pilihan kedua. Nanti akan diseleksi secara otomatis oleh sistem. Kalau ternyata kita tidak lulus, maka akan jatuh di pilihan ketiga. Nah, oleh sebab itu, itulah fungsi ada pilihan 1, 2, 3. Tapi kalau kita hanya memilih pilihan 1, kalau tidak lulus, maka kita tidak akan terseleksi di pilihan 2 dan 3 karena kita memang tidak memilih sekolah. Nah, perlu saya ingatkan, pilihan-pilihan ini adalah memang sekolah yang ingin kita tuju. Nah, jadi kalau memang kita hanya ingin menuju ke satu sekolahan saja, ya pilih saja satu pilihannya. Tapi kalau misalnya saya pengen, pilihan pertama saya di SMA 1, ya kalaupun tidak lulus di SMA 1, saya pilihan keduanya di SMA 3 misalnya. Atau pilihan keduanya di SMA 2, atau pilihan keduanya di SMA 4, terserah yang mana yang kamu minati. Ya, nah itu silahkan. Tapi kalau misalnya hanya berminat ke SMA 1 Sintang saja, ya silahkan hanya pilih SMA 1 Sintang saja. Oke, maka kalau memang mau pilih satu, silahkan pilih satu saja. Kalau mau ada pilihan 2 dan 3 juga silahkan. Oke, dalam hal ini saya pilih pilihan satu saja, yaitu SMA N1 Sintang. Ya, nah lalu ya bisa klik pilih sekolah. Itu bagi yang mau pilihan satu ya. Tapi kalau yang mau pilihan 2, pilihan 3 juga bagaimana? Ya tidak apa-apa. Nah, misalnya pilihan 2-nya nih ke SMA 3. Nah, lalu pilih ini tadi pilihan satunya SMA 1 Sintang, pilihan 2-nya SMA 3, pilihan ketiganya misalnya nih SMA 2 Sintang. Ini urutan ya. Nah, ini urutan ini berdasarkan ukur jarak yang kita lakukan pada menu sebelumnya. Karena pada waktu mengukur jarak tadi kita memilih SMA 1 sebagai pilihan pertama. Jadi SMA 1 yang kita ukurin, maka posisi SMA 1 yang di atas gitu ya. Nah, oke, kita pilih misalnya ke SMA 2 ya, atau ke SMA 1 Kelam Permai misalnya. Nah, silahkan ya, lalu klik pilih sekolah. Oke, nah setelah kita klik pilih sekolah tadi, kita akan masuk pada menu konfirmasi. Nah, ini untuk mengkonfirmasi, memastikan bahwa data yang kita masukkan tadi itu sudah benar semuanya. Silakan dicek semuanya ya. Pastikan data-data ini sudah benar, alamatnya. Nah, ini juga bisa dilihat ya, kartu keluarganya. Ini bisa kita lihat. Nah, ini dicek, pastikan yang diupload ini benar kartu keluarga dan terlihat secara jelas ya. Oke. Nah, surat keterangan lulusnya juga bisa kita cek. Nah, untuk surat keterangan lulus, ingat ya, di atas itu ada tulisan surat keterangan lulus. Nah, ini ada keterangannya lulus gitu. Oke, pastikan itu sudah benar. Oke, nah ini pilihan sekolah yang kita pilih tadi ya, pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Oke, kalau dirasa semuanya sudah benar, maka kita bisa klik simpan data pendaftaran. Namun kalau ada data yang keliru, maka kita bisa kembali lagi dengan mengklik menu-menu yang ada di sini ya, sesuai dengan di bagian mana yang ingin kita perbaiki. Oke, kalau sudah, kita klik simpan data pendaftaran. Oke, ketika sudah muncul nih data dalam proses validasi. Nah, artinya tahap pendaftaran yang kita lakukan ini sudah selesai. Kita sudah mendapatkan nomor pendaftaran. Ini silahkan dicetak. Cetak data pendaftaran, ini tinggal di-download saja. Nah, lalu unduh surat pernyataan PPDB, ini juga silahkan diunduh. Nah, lalu pesan saya sering-sering mengecek akunnya karena ini masih proses validasi. Artinya berkas yang kita upload tadi, data yang kita masukkan, itu akan dicek oleh tim proktor untuk memastikan bahwa semuanya sudah benar, dan kalau sudah benar maka akan divalidasi. Nanti akan ada keterangannya validasi. Data sudah valid gitu, ya. Nah, tapi kalau misalnya ada kekeliruan, nanti ya ada keterangannya data tidak valid dan kita diminta untuk memperbaiki, maka segera memperbaiki. Jangan sampai data belum diperbaiki, misalnya sementara tenggang waktu yang diberikan sudah habis. Nah, itu sama saja dengan kita gagal, gugur dengan sendirinya. Oke, sekian mungkin video yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau dirasa ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe,
dan bagikan agar lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari video ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.